Duh, jadi haus deh liatin orang-orang minum, tapi nggak punya uang. Udahlah, pulang aja. Eh, ada Bayu. Dam, Kamu ngapain di sini? Dam, tadi itu aku lagi jalan-jalan kan. Tadi ada kafe, aku lihat kafe. Oh, kafe itu. Iya, Kenapa emangnya, Bay? aku jadi pengen minum, tapi nggak punya uang. Minum. Ini maksud kamu? Wah, iya itu. Aku tadi beli di kafe itu. Oh, Kamu mau? boleh? Ini kamu ambil aja. Kamu minum. Nanti aku beli lagi. Baik banget sih kamu, Dam. Iya udah, nggak apa-apa. Kan Tuhan juga mengajarkan kepada kita untuk saling mengasihi. Salah satunya adalah peduli. Oh iya, hari ini tuh ada sekolah minggu. Sekolah Oh iya, minggunya sekarang hari Minggu. belajar tentang kepedulian, Mas Bay. Oh, Yuk kita ikut sekolah minggu yuk. ayo. Kita sapa adik-adik dulu ya. Oke, Oke, siap. satu, dua. Halo adik-adik. Gimana kabarnya? Udah siap ikut sekolah minggu? Siap dong pastinya. Sip. Kalau udah siap, kita akan naikkan satu pujian, mentega dan roti. Yuk adik-adik, kita memuji Tuhan sambil berdiri biar lebih semangat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti apa Mas Bay? Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti apa Mas Dama? Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, Ku akan memelukmu dalam Tuhan. kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Yuk adik-adik, kita memuji Tuhan lagi dengan semangat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Kau temanmu, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanmu, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ya adik-adik, mari kita berdoa, semuanya tutup mata, lipat tangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Kau telah memberkati adik-adik untuk memuji muliakan nama-Mu ya Tuhan. Bentar lagi adik-adik mau membenarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah adik-adik, supaya adik-adik dapat menerimanya dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati adik-adik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik udah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan?
Siap dong? Mas Bayu juga udah siap? Sudah. Oke, kalau sudah siap, kita akan naikkan satu pujian, Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Puji nama Tuhan, kita bertemu kembali. Walau kita nggak bisa bertemu secara langsung, tetapi Mbak Dani yakin dan percaya bahwa adik-adik semua penuh dengan sukacita. Sehat semua kan? Nah, saat ini kita akan belajar tentang aku peduli. Siapa yang tahu apa arti peduli dalam kehidupan kita? Peduli, artinya peduli apa? Coba diskusikan sama kanannya, sama kirinya. Coba kita diskusikan apa itu peduli. Coba tanya Mbak Iren, tanya Mbak Nalin, apa sih itu peduli? Otniel tanya Jose-nya, kakak Jose, apa arti peduli? Coba kita diskusikan bersama apa itu peduli. Mbak Dani kasih waktu 10 detik mulai dari sekarang. Sudah tahu semua apa artinya peduli? Nah, Mbak Dani kasih tahu ya. Peduli adalah suatu atau sebuah tindakan, sebuah sikap untuk membantu mereka yang lemah, mereka yang miskin, mereka yang memerlukan bantuan kita, mereka yang terkena bencana seperti terkena gempa, terkena banjir, atau kayak kemarin itu ada bencana apa itu namanya? Yang banjirnya besar itu tsunami. Nah, kita peduli. Apa itu peduli ya? Sebuah sikap untuk membantu mereka yang lemah, yang miskin dan membutuhkan pertolongan kita. Saat ini kita akan belajar tentang aku peduli, supaya adik-adik dapat mengerti apa sih itu peduli, bagaimana sih peduli itu. Nah, kita akan belajar bersama-sama, oke? Saat ini kita akan membaca Alkitab ya. Kita akan membaca Alkitab di 1 Korintus 16 ayat 1 sampai 4. 1 Korintus 16 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Kita akan buka Alkitab kita. Oke? Yuk, 1 Korintus 16 ayatnya yang keempat. Mbak Dani akan baca ya untuk adik-adik semuanya.
adik-adik bisa menyimak, bisa mendengarkan ya. 1 Korintus 16 ayatnya yang pertama sampai ayat yang keempat. Bantuan untuk jemaat di Yerusalem. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Ayat yang kedua, pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Ayat yang ketiga, sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Ayat yang keempat, kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Nah, firman Tuhan hari ini menceritakan bahwa gereja-gereja di Yerusalem pada waktu itu mereka lagi menghadapi kesulitan. Kesulitan mereka apa? Kesulitan mereka adalah menderita kemiskinan. Nah, kalau orang-orang miskin, pasti adik-adik tahu ya, orang-orang miskin itu seperti apa. Orang-orang miskin itu nggak bisa beli makanan, nggak bisa beli pakaian. Mereka mungkin kalau tidur atau kalau makan ya seadanya. Tidur mungkin mereka tidak punya tempat tinggal seperti kita saat ini. Nah, itu yang dihadapi oleh gereja-gereja di Yerusalem pada waktu itu. Nah, apa yang dilakukan Rasul Paulus saat itu? Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat-jemaat bahwa ayo kita ngumpulin sedikit demi sedikit yuk dari apa yang kita punya. Kalau kita punya banyak, kita kasih banyak. Kalau kita punya sedikit, kita kasih sedikit. Apa yang ada pada kita. Jadi nggak boleh kalau membantu itu nggak boleh yang dipaksakan gitu kan, nggak boleh yang dipaksakan. Jadi kalau misalnya kita mau memberikan kepada teman-teman kita, memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita harus sesuai dengan apa yang kita punya, harus sesuai dengan apa yang kita mampu. Contohnya kalau misalnya Mbak Nalin punyanya uang cuma 10.000, temennya butuh 5.000, Mbak Nalin mau ngasih nggak? Ayo, mau ngasih nggak uang 5.000? Nah, padahal ini temennya lagi butuh banget untuk beli sesuatu tentang sekolah. Nah, sebagai anak Tuhan kita harus membantu teman-teman kita. Kita kayak Mbak Nalin tadi punya uang 10.000, kita dikasihkan ke temennya masih punya uang 5.000 lagi. Jadi sebagai anak-anak Tuhan kita harus memiliki rasa peduli. Tuhan Yesus tuh senang kalau anak-anak Tuhan bisa membantu teman-temannya, bisa menjadi berkat untuk teman-temannya. Entah itu misalnya nggak punya uang nih, bisa membantu lewat dengan menemani mereka, dengan berteman dengan mereka, tidak memilih-milih teman. Itu merupakan suatu rasa peduli. Meskipun teman kalian kekurangan, meskipun teman kalian dalam tanda kutip miskin, tapi kalian tetap mau berteman dengan teman kalian. Itu adalah suatu sikap, salah satu sikap tentang peduli. Jadi anak-anak, adik-adik semua, kita harus mulai belajar bahwa kita harus peduli dengan sekitar kita. Apa yang bisa kita perbuat sebagai anak-anak, apa yang bisa kita perbuat untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, saya yakin dan percaya bahwa di gereja kita pun kita diberi kesempatan untuk
peduli terhadap sesama kita. Kalau kita bisa lihat ya, orang tua kita, Bapak Pendeta juga, kita bisa belajar dari orang tua kita, dari Bapak Pendeta Meshak. Mungkin saat-saat ini yang bisa menjadi contoh saat-saat ini adalah ketika melihat orang tua kalian atau Bapak Pendeta kalian, Bapak Pendeta Meshak membagikan sembako kepada mereka yang membutuhkan. Itu adalah salah satu contoh ya, salah satu contoh yang bisa kita lihat sendiri. Oh, ternyata peduli kepada sesama itu seperti ini, melakukannya seperti ini. Nah, sebagai anak Tuhan, kita harus saling berbagi, saling melengkapi, saling peduli kepada teman-teman kita. Saya yakin dan percaya bahwa adik-adik di CM adalah anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang sungguh diberkati oleh Tuhan, sehingga kalian pun bisa menerapkan rasa peduli kalian kepada teman-teman. Nah, saat ini firman Tuhannya sampai di sini dulu ya. Kita akan bertemu di lain waktu. Mbak Dani yakin kita bisa belajar meskipun sedikit ya, contohnya cuma sedikit aja, tapi Mbak Dani yakin bahwa adik-adik bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari tanpa mengandalkan orang tua dulu, mengandalkan teman-teman dulu, atau mengandalkan Pak Pendeta dulu. Jangan ya, dengan hal sekecil apapun adik-adik pasti bisa menerapkan rasa peduli terhadap teman-teman, terhadap orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Darni yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik tadi udah membaca ayat hafalan apa belum? Yang diambil dari mana Mas Bayu? Roma 12 ayat 13 ya Mas Bayu? Iya, 13. Adik-adik kita baca bareng-bareng ya. Dari Roma 12 ayat 13. 1, 2, 3. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Roma 12 ayat 13. Nah, adik-adik, sekarang waktunya adik-adik untuk menghafalkan ayat hafalan ini ya bersama orang tua masing-masing. Ya, sekolah minggu pada hari ini udah selesai. Kita mau tutup dalam doa ya. Yuk kita tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini ketika kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang kepedulian. Dan kiranya firman ini bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mas Bay, sekarang waktunya apa sih Mas Bay? Mengerjakan apa ya Mas Bay? Lembar pelajaran. Oh iya, adik-adik mengerjakan lembar pekerjaan sekolah minggu bersama orang tua masing-masing. Semangat ya. Semangat adik-adik. Bertemu kembali dalam sekolah minggu depan ya. Ya, minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Semangat. Semangat adik-adik.